akan menyampaikan materi tentang Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda dari Inggris pada tahun 1816, mereka membentuk lembaga Komisaris Jenderal untuk mengatur kembali pemerintahan. Tokoh-tokohnya yaitu Cornelis Theodorus Elout, Arnold Ardian Wiscus, dan Van der Capellen. Sebagai solusi, Komisaris Jenderal menerapkan kebijakan jalan tengah, yaitu pemerintah tetap mengelola kekayaan tanah jajahan untuk Belanda. Namun, kebijakan ini tidak berhasil meningkatkan ekonomi, dan akhirnya Van der Capellen atau Gubernur Jenderal mencoba sistem sewa tanah dan menarik pajak tetap, yang justru memberatkan rakyat. Kegagalan ini membuatnya dipanggil pulang, lalu digantikan oleh Dupuis de Gissignies yang juga gagal menaikkan ekspor karena rakyat tidak mampu. Akhirnya semua kegagalan ini berhasil membuka jalan bagi diterapkannya sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elisa. Tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan terkait dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan yang harus dilakukan penanaman tanaman yang laku dijual. Sesuai keadaan di tanah jajahan, sistem penanaman dikembangkan dengan memanfaatkan kaum pribumi atau petani, yaitu dengan kerja rodi. Van den Bosch menggunakan prinsip bahwa tanah jajahan sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Konsep inilah yang dikenal dengan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa: 1. Penduduk harus menyisakan sebagian tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kedua, tanah yang disediakan tidak dikenai pajak. 3. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani menjadi tanggungan pemerintah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Elsa. Tanam paksa diberlakukan oleh Belanda sejak tahun 1830 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini mewajibkan petani Indonesia untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau yang hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pelaksanaan tanam paksa ini, petani diwajibkan untuk menyerahkan 1/5 dari tanah pertaniannya untuk tanaman ekspor. Jika tidak memiliki tanah, petani harus bekerja selama 66 hari berturut-turut. Hasil tanaman tersebut akan diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga sangat mudah, dan sistem ini juga diawasi oleh para pejabat Belanda dan pribumi serta para bupati, kepala desa ikut mengatur pelaksanaan tanam paksa dan serta bertanggung jawab atas target hasil yang ditetapkan. Namun penindasan dan penyimpangan yang menyebabkan penderitaan rakyat seperti kelaparan dan kemiskinan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halo teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas tentang kritik sistem tanam paksa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya ya. Seiring berjalannya waktu, sistem tanam paksa ini menimbulkan pro dan kontra. Kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha mulai menentang sistem ini. Kelompok yang mendukung tanam paksa adalah kaum konservatif dan pegawai pemerintah yang mendapat keuntungan darinya.
Sementara itu, pihak yang menentang terdiri dari masyarakat yang merasa prihatin, kelompok yang terpengaruh oleh ajaran agama, serta penganut asas liberalisme. Kaum liberal kemudian menuntut agar sistem tanam paksa dihapus. Tuntutan ini didukung oleh terbitnya dua buku pada tahun 1860, yaitu Max Havelaar karya dari Multatuli dan Zwicker Contraction karya dari Frans van de Boekel. Kedua buku ini menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan tanam paksa dan berhasil membentuk opini umum yang menolak sistem tersebut. Akibatnya, secara bertahap, tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan penerapan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi. Salah satu buku yang ada di buku Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria tahun 1870 adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengatur kepemilikan tanah di Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh Edzard Floris II, Menteri Jajahan Hindia Belanda pada tahun 1870, yang bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya, memberi peluang kepada pemodal asing atas tanahnya, dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk pribumi. Selanjutnya, isi Undang-Undang Agraria tahun 1870. Tanah dibagi menjadi dua, yaitu tanah milik pribumi dan milik pemerintah. Tanah rakyat digunakan atas tanah yang bersifat bebas dan tanah desa. Selanjutnya, tanah pemerintah dapat dijual menjadi hak milik atau disewakan untuk perkebunan dalam jangka waktu 75 tahun. Dampaknya adalah membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk menyewa lahan dalam skala besar, membuka kesempatan kerja bagi penduduk pribumi, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.